Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my class. Akhirnya kita sampai di tema terakhir, yaitu tema 4I, kayanya negeriku. Di tema terakhir ini kita akan banyak belajar tentang sumber energi. Sebenarnya sumber energi ini sudah kita pelajari ya di tema-tema sebelumnya. Agar kalian semakin ingat, ayo kita belajar lagi. Untuk memulai tema 4I, kita belajar dulu tentang sumber energi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian mengetahui sumber energi, mengetahui berbagai macam sumber daya alam, mengetahui sumber energi alternatif di Indonesia, dan mengetahui cara menghemat bahan bakar minyak. Sudah siap belajar? Check it out! Pertama, sumber energi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menjumpai berbagai macam energi yang ada di bumi, misalnya energi panas dan energi cahaya. Energi sangat diperlukan oleh manusia. Energi selalu kita gunakan setiap waktu tanpa kita sadari. Energi berasal dari berbagai sumber dan memiliki berbagai kegunaan. Misalnya, energi cahaya matahari berguna menerangi bumi dan menumbuhkan tumbuhan. Energi ada yang dapat diperbaharui, yaitu energi yang tidak akan pernah habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Contohnya adalah aliran air, matahari, panas bumi, arus laut, dan angin. Ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber energi yang jumlahnya akan habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang terbentuk dari tumbuhan dan makhluk hidup lainnya yang terpendam selama jutaan tahun dan melalui proses kimia yang terjadi secara alami. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Berdasarkan sifat pemulihannya dibagi lagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam yang kekal seperti matahari, angin, dan air. Kekal itu dia tidak akan pernah habis walaupun dipakai terus-menerus. Ada yang dapat diperbaharui seperti hewan dan tumbuhan. Jika habis sumber daya ini dapat diperbaharui lagi, seperti hewan dan tumbuhan dapat dikembangbiakan kembali. Dan yang tidak dapat diperbaharui atau habis jika digunakan terus-menerus, seperti barang-barang tambang, batu bara, minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan perak. Tugas kalian yaitu ayo berlatih halaman 19 mengisi diagram. Ayo kita lanjut ya. Yang kedua, energi dan manfaatnya. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, manusia memerlukan energi. Energi apa saja yang dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari? Beberapa energi yang dimanfaatkan adalah energi cahaya, panas, gerak, bunyi, kimia, dan listrik. Ayo kita bahas satu persatu. Pertama ada matahari. Matahari sangat berperan penting untuk kehidupan di bumi, yaitu untuk proses fotosintesis bagi tumbuhan yang nanti akan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen untuk kita bernafas. Membuat bumi menjadi terang dan sebagai pembangkit listrik tenaga matahari atau panel surya. Yang kedua adalah energi panas. Energi panas dan energi cahaya biasanya dihasilkan bersamaan. Sumber energi panas terbesar adalah matahari. Energi panas juga diperoleh dari alat elektronik yang menghasilkan panas, seperti oven, penanak nasi, dan solder. Energi panas dari matahari sangat bermanfaat bagi manusia, seperti menghangatkan suhu di bumi, mengeringkan pakaian yang basah, mengeringkan ikan asin, mengeringkan kopi, dan kerupuk. Yang ketiga ada energi gerak. Energi gerak dimiliki oleh benda-benda yang bergerak. Sumber energi gerak adalah angin, air yang mengalir, dan berbagai peralatan elektronik seperti kipas angin. Energi gerak juga dimanfaatkan dalam kehidupan manusia, seperti untuk menggerakkan perahu layar, menggerakkan kincir air, menggerakkan kincir angin, untuk menggiling jagung dan memompa air, serta untuk pembangkit listrik tenaga angin. Yang keempat ada energi bunyi.
Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Getaran benda menyebabkan udara di sekitar benda ikut bergetar sehingga terciptalah bunyi. Berbagai alat musik merupakan sumber energi bunyi seperti gitar dan suling. Energi bunyi juga sangat bermanfaat bagi manusia. Dengan bunyi, kita dapat berkomunikasi. Lalu ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan-bahan kimia seperti makanan. Bahan makanan menyediakan energi untuk tubuh kita. Selain makanan, energi kimia juga terdapat dalam bentuk aki, baterai, dan minyak tanah. Dan yang terakhir adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang serbaguna karena dapat membuat berbagai peralatan elektronik bekerja. Melalui peralatan elektronik tersebut, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi yang lain. Misalnya, ketika kita menggunakan setrika, energi listrik akan diubah menjadi energi panas. Sekarang tugas kalian adalah di halaman 70 yang ayo berlatih mengisi tabel. Yang ayo berlatihnya saja ya. Yang ketiga, hemat BBM yuk. Bumi semakin banyak kehilangan sumber dayanya, terutama yang tidak dapat diperbaharui. Mobil, motor, dan kendaraan lainnya menggunakan bahan bakar minyak agar bisa berjalan. Bagaimana kehidupan bisa berjalan kalau sampai energinya habis? Jadi dapat kita lakukan adalah dengan menghemat bahan bakar minyak. Caranya bagaimana? Pertama, naik sepeda. Bersepeda dan berjalan tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan BBM. Dengan bersepeda dan berjalan, maka penggunaan kendaraan bermotor menjadi berkurang. Selain itu, bersepeda dan jalan kaki dapat menyehatkan tubuh. Lalu, menggunakan alat transportasi umum. Memilih transportasi umum daripada menggunakan kendaraan pribadi dapat mengurangi pemakaian BBM. Meskipun transportasi umum masih menggunakan bahan bakar fosil, tetapi transportasi umum dapat mengantarkan lebih banyak orang sekali jalan. Menghindari kemacetan. Kemacetan menyebabkan mobil menghabiskan bahan bakar lebih banyak, meskipun mobil tidak berjalan. Hal tersebut karena mesin mobil tetap menyala ketika jalan macet dan mobil hanya dapat berjalan pelan-pelan. Kemacetan pun dapat menyebabkan pencemaran udara. Menggunakan mobil listrik atau mobil berbahan bakar non-BBM. Mobil listrik menggunakan energi listrik agar dapat berjalan. Sedangkan mobil non-BBM menggunakan bahan bakar gas atau bahan bakar bioetanol dari tumbuhan. Mobil ini belum banyak tersedia di masyarakat meskipun teknologinya sudah ada. Dan menggunakan kendaraan yang hemat bahan bakar. Berbagai jenis mobil dan motor memiliki mesin yang berbeda dalam pemakaian bahan bakarnya. Ada yang hemat, ada yang boros. Oleh karena itu, pilihlah kendaraan yang hemat bahan bakar. Karena sekarang banyak mobil dan motor yang mengklaim bahwa dia dapat menghemat energi loh. Terakhir, energi alternatif. Untuk mengatasi terjadinya kelangkaan energi, maka perlu dicari sumber-sumber energi lainnya atau energi alternatif yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Sumber energi alternatif ini bersifat dapat diperbaharui, tidak cepat habis, dan tidak mencemari lingkungan. Ada apa saja ya? Pertama adalah energi matahari. Energi matahari atau energi surya adalah energi alternatif yang bersumber dari cahaya atau panas matahari. Energi surya ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan alat panel surya. Pembangkit listrik tenaga surya yang terdapat di Indonesia, salah satunya adalah PLTS Karangasem di Bali. Yang kedua adalah aliran air. Energi air adalah salah satu energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil yang paling umum. Sumber energi ini didapat dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh air yang mengalir. Saat ini sekitar 20% konsumsi listrik dunia dipenuhi oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang ketiga adalah angin. Energi gerak angin adalah sumber energi alternatif yang dihasilkan oleh angin.
Kincir angin atau turbin angin digunakan untuk menangkap energi angin dan diubah menjadi energi listrik. Yang keempat ada panas bumi. Energi panas bumi adalah sumber energi alternatif berupa energi termal atau panas yang dihasilkan atau disimpan di dalam bumi. Energi panas diyakini cukup ekonomis, berlimpah, dan ramah lingkungan. Namun, pemanfaatannya masih terkendala pada teknologi yang hanya dapat menjangkau di sekitar lempeng tektonik. Selanjutnya ada biofuel. Biofuel atau bahan bakar hayati adalah sumber energi alternatif berupa bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik atau tumbuhan. Sumber biofuel adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi seperti sorghum dan tebu, dan tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati yang tinggi seperti jarak, ganggang, dan kelapa sawit. Selanjutnya ada biomasa. Biomasa adalah jenis energi alternatif yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Misalnya, bahan bakar kayu, limbah, dan alkohol. Dan yang terakhir adalah gelombang laut. Energi gerak gelombang laut atau ombak adalah energi alternatif yang bersumber dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Indonesia sebagai negara maritim yang terletak di antara dua samudra berpotensi tinggi memanfaatkan sumber energi dari gelombang laut. Sayangnya, sumber energi alternatif ini masih dalam proses pengembangan di Indonesia. Kita doakan semoga energi gelombang laut dapat tercapai. Tugas kalian lagi, ayo jawab halaman 118 nomor 1 sampai nomor 5. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.